Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, keadaan berbahagia, keadaan penuh sukacita di tengah suasana masih di bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga mendapatkan semakin banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya sahabat semua, di hari Kamis yang lalu berarti ya tanggal 22 April 2021 tadinya saya mau melakukan live ngobrol sore ini di hari itu, kan pas banget nih bertepatan dengan Hari Bumi. Namun karena ada situasi dan kondisi, saya menggeser ngobrol sorenya di hari Sabtu sore ini. Ya sahabat semua, kita bersyukur sekali ada sebuah hari yang disebut sebagai Hari Bumi. Oh ya, saya sematkan dulu ya yang mau kita obrolkan sore hari ini di postingan saya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin hadir belakangan bisa mengetahui saya lagi ngobrol soal apa. Jadi di momen ngobrol sore urban farming ini yang rekamannya saya upload ke YouTube saya, lalu juga di channel Spotify saya di ngobrol sore urban farming. Ini memang sebuah catatan perjalanan buat saya pribadi, sahabat semua. Jadi saya memanfaatkan momen ngobrol sore ini untuk kemudian melakukan refleksi, melakukan flashback, atau kemudian saya membagi apa yang saya ketahui tentang urban farming dari grup-grup berkebun yang saya ikuti. Karena saya jujur sampai hari ini masih amat sangat banyak sekali belajar dari para mentor saya yang senang berbagi ilmu urban farming di grup-grup berkebun yang saya ikuti. Ya salah satunya ada grup Depok Berkebun. Nah di situ tadi saya baru dapat kabar bahwa hari ini tadi pagi teman-teman Depok Berkebun berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang memang punya concern terhadap lingkungan, itu melakukan sebuah upaya untuk menyegarkan lagi gitu ya, menyegarkan lagi sungai dengan cara mereka menuangkan ekoenzim. Jadi ekoenzim dituangkan di sungai gitu. Jadi bagaimana cerita dan teknisnya saya masih menggali sebetulnya. Namun yang saya sangat syukuri dan apresiasi adalah ya saya nggak sendirian gitu untuk di dalam memberikan atau melakukan sesuatu untuk bumi ini melalui apa yang bisa kita lakukan. Kok yang dilalahnya juga Hari Bumi ini bersebelahan dengan Hari Kartini gitu ya. Jadi setelah Hari Kartini lalu Hari Bumi, dan di sini kita kan jadi bisa melakukan refleksi bersama-sama. Masing-masing hari punya sebuah kedalaman makna yang mudah-mudahan bisa menjadikan hari-hari kita menjadi lebih berharga, lebih bermanfaat. Ya sahabat semua, di Hari Bumi ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk sama-sama yuk kita melihat apa sih yang sudah kita coba lakukan untuk bumi kita. Katakanlah ya seberapa lama sih jatah hidup kita di bumi ini gitu. Kalau kemudian sampai hari ini kita masih diberikan keleluasan untuk menarik nafas, keleluasan untuk kemudian melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan di keseharian kita, masih bisa bercengkrama bersama keluarga, masih bisa menikmati makanan, air minum dan sebagainya. Itu adalah sebuah hal yang niscaya dihadirkan oleh bumi kita. Kita lahir di bumi ini, kita tumbuh di bumi ini, dan kita akan meninggalnya di bumi ini juga. Nah, jadi ini adalah menjadi sebuah momen yang bisa kita pakai untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini aja deh, mengenai apa yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan untuk bumi kita. Saya melihat bahwa karena saya di urban ya sahabat semua, jadi saya tinggal di perkotaan di Jakarta Timur, tentu ya bisa dibilang sumber daya paling besar di keseharian kami adalah bisa dibilang adalah sisa pakai atau sampah. Nggak bisa dipungkiri bahwa sisa bahan organik saya banyak sekali. Kalau teman-teman mampir ke postingan Instagram saya yang poster ngobrol sore hari ini, itu adalah sisa bahan organik yang saya hasilkan seharian kemarin. Itu saya saja hanya berenam dengan sepupu saya tinggal di rumah ini. Jadi saya berempat sekeluarga, ada ibu saya dan ada sepupu saya. Itu kami sampahnya segitu. Bagaimana kemudian katakanlah teman-teman yang mungkin punya usaha kuliner, atau teman-teman yang kemudian anggota keluarganya lebih banyak dari saya, berapa banyak sisa bahan organik yang sudah dihasilkan? Pertanyaannya, apa yang kita lakukan terhadap sisa bahan tersebut? Apakah teman-teman
membuang begitu saja ke katakanlah ke tempat sampah gitu untuk kemudian dicampur sebagaimana saya dahulu begitu sahabat semua. Gimana caranya kalau pergi ke swalayan itu dapat kresek yang banyak gitu ya, misalnya satu padahal udah cukup tapi maunya dua gitu supaya kemudian bisa didobel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya punya cadangan kantong kresek. Tujuannya kantong kresek apa? Supaya bisa buang sampah. Setelah buang sampah ya udah, itu urusannya tukang sampah, padahal kita yang tukang sampah ya. Mereka yang ngurusin sampah, kita kan petugas kebersihan. Ya, saya sapa dulu, ini ada Bro Utomo Agi dan ada Kak Mega Rambang. Semoga sore ini menjadi sore yang membahagiakan buat teman-teman semua ya. Itu yang saya lakukan dulu sahabat semua. Jadi sisa bahan organik saya tumpuk aja begitu, dan kemudian itulah yang kemudian menjadi sampah yang menumpuk. Karena apa? Sekali lagi, kita hanya bisa melakukan hal yang spesifik terhadap hal-hal yang sudah terpilah. Kalau kemudian sisa bahan organik kita tercampur dengan sisa bahan organik, ya maka itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Selain kemudian katakanlah mungkin menggunakan metode pemusnahan sampah yang paling konvensional gitu, dibakar misalnya, masuk ke insinerator dan sebagainya. Ya ada masalah lagi setelah itu, karena sampah yang dibakar, apalagi dibakar di area urban juga, yang nggak di urban aja jadi problem gitu ya. Jadi ketika semua sampah kita tertumpuk, maka itu menjadi problem. Ya sahabat semua, Hari Bumi ini bisa menjadi bahan buat refleksi saya pribadi dan buat kita semua, bahwa bagaimana kalau kita mulai mencoba melakukan hal-hal yang paling sederhana di dalam keseharian kita. Yaitu yang paling sederhana adalah yuk kita coba mulai memiliki 2 tempat sampah terlebih dahulu. Kenapa harus 2 mas gitu? Saya tempat sampah udah banyak di ruang tamu 1, di kamar 1, di dapur 1, malah lebih dari 2. Nah, tempat sampah yang 2 ini dikhususkan, satunya adalah khusus untuk sisa bahan organik Anda. Nah, satu dengan untuk sampah yang lainnya selain bahan organik. Jadi semua sisa bahan organik masuk situ. Jadi semua bahan-bahan sisa seperti kulit buah, kulit sayuran, sisa potong sayuran, sisa makan, bahkan lauk-lauk yang tidak habis yang kemudian tidak ada yang memakannya lagi selama ini langsung masuk ke tempat sampah. Ini kita punya tempat sampah yang khusus. Nah, terus setelah dipisah diapain mas? Nah, ini dia. Silakan teman-teman tentukan metode composting yang paling visible bisa dilakukan di lingkungan teman-teman. Saya bisa menyarankan 2 hal yang paling mudah bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah menggali lubang organik. Katakanlah ya pasti ada lah, misalnya kita tinggal di daerah manapun, pasti biasanya selalu ada area atau lahan yang tidak dibangun, yang kemudian menganggur begitu saja. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang baik, dengan niat-niat baik kepada aparat setempat, tentu kita bisa merequest gitu ya, meminta kemudian sebagian lahan yang ada di sana untuk kemudian kita menguburkan sisa bahan organik kita. Ingat, hanya sisa bahan organik, tidak termasuk anorganik. Jadi ya nggak termasuk sasetan, nggak termasuk plastik atau kemudian hal-hal yang tidak organik itu tidak ikut dikubur. Ya, jadi kita kemudian bisa kok merequest sebuah area, sebuah tanah, tapi tentu dengan niatan yang baik untuk mengubur sisa bahan organik kita. Nah, jangan lupa teman-teman juga membuat mol mikroorganisme lokal dengan air beras dan gula misalnya, untuk kemudian teman-teman bisa tambahkan di sisa bahan organik yang akan dikubur itu. Tujuannya apa? Supaya mempercepat proses pengomposan. Jadi itu menjadi sebuah metode yang sebetulnya sangat bisa kita lakukan kalau kita mau, sahabat semua. Nah, tipsnya juga adalah katakanlah teman-teman misalnya di area itu memungkinkan teman-teman membuat katakanlah misalnya 9 lubang gitu ya, jadi 3x3. Nah, titik pertama di sini teman-teman hari pertama gali di sini, hari kedua di sini, hari ketiga di sini, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hari ke-9 kan di sini nih teman-teman. Nah, begitu di hari ke-10 teman-teman balik lagi ke titik yang pertama di sini. Jadi di titik yang pertama ini teman-teman gali, menurut pengalaman saya itu sisa bahan organiknya sudah menyatu dengan tanah. Ya, tentu masih ada beberapa yang tersisa yang memiliki karakter keras, seperti misalnya tulang bagian kaki ayam itu ya, tulang bagian paha itu salah satu yang tidak mudah terurai, atau bonggol jagung misalnya. Atau kemudian misalnya ada batang-batang kayu yang kemudian ikut masuk di sana misalnya, bahkan tusuk sate aja juga terurai kok karena dia memang sudah ukurannya sudah sangat kecil ya. Nah, kalau kita teman-teman hari ke-10 kembali ke titik yang pertama yang di sini, itu bisa jadi sisa bahan organiknya sudah terurai dan teman-teman bisa ngubur lagi di situ. Asik kan? Nah, bayangkan teman-teman
dalam waktu 10 hari itu berapa banyak sisa bahan organik yang teman-teman tidak buang ke tempat sampah akhir, dan berapa banyak barang organik yang anorganiknya, yang kertasnya, ya kardusnya segala macam yang kemudian bisa terolah lagi karena apa? Tidak tercampur dengan sisa bahan organik. Asik? Asik. Nah, tips yang kedua untuk tadi yang lubang organik ya, yang tips yang selanjutnya adalah teman-teman bisa melakukan compost pot. Metode compost pot itu mudah sekali sahabat semua, tinggal cari wadah ya. Kenapa pakai compost pot? Karena memang yang paling mudah itu adalah kalau teman-teman menggunakan pot ya, pot tanaman ya, cari yang ukurannya agak sedikit besar, misalnya mungkin 30 cm atau 40 cm diameternya. Nah, itu di layer pertama teman-teman kasih dulu dengan tanah gitu ya, dengan tanah, baru kemudian masukkan sisa bahan organik teman-teman 1 hari di situ, berikan sedikit mol, lalu kemudian masuk kubur dengan tanah lagi. Kalau masih ada ketinggian untuk potnya, bisa dikasih lagi sisa bahan organik, tutup tanah lagi seperti itu sampai penuh. Setelah penuh, buka pot berikutnya. Terus seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya, lebih dari 5 hari ini sudah bisa diaduk ini di sisa bahan organik yang tadi kita masukkan di pot yang pertama. Ketika kita kemudian menggalinya lagi, itu kemudian sudah menyatu dengan tanahnya. Ya kalau kemudian masih ada aroma apa segala macam, berarti memang terlalu basah. Kita tinggal tambahkan penggembur. Penggembur itu bisa pakai apa? Bisa pakai daun kering, bisa pakai serbuk gergaji. Nah, itu kemudian membuat sisa bahan organik yang tercampur di dalam pot itu menjadi jauh lebih cepat terolahnya dan bisa menjadi pupuk yang kemudian siap dipakai untuk melakukan proses-proses urban farming. Kalau teman-teman sendiri mungkin katakanlah nggak terlalu berminat menanam, nah tanah yang sudah teman-teman buat ini teman-teman bisa sedekahkan, dalam artian gini, taruh aja di pinggir jalan, atau kemudian kalau ada pohon yang tumbuh di sekitar rumah sahabat semua, udah dituangkan saja di situ. Karena ketika proses pengomposan itu terjadi dengan benar, itu sebetulnya yang terjadi adalah sahabat semua telah menyumbangkan nutrisi kepada tanaman-tanaman ada di sekitar kita. Dan kalau kita mau runut lagi, kita hari ini bisa bernafas seperti ini, itu sebetulnya karena apa? Karena ada tanaman-tanaman di sekitar kita yang mengolah karbon dioksida yang keluar dari hembusan nafas kita menjadi oksigen. Jadi kalau kita ibaratnya apa yang bisa kita berikan timbal balik kepada tanaman di sekitar kita? Ya dengan melakukan proses composting, hasil composting yang kita berikan lagi kepada mereka, itulah salah satu siklus yang mungkin dalam skala kecil yang bisa kita lakukan. Wih, ada Kak Candy aja nih juga ikutan hadir. Terima kasih Kak. Baik sahabat semua, ini sebetulnya tidak ingin berpanjang-panjang ya, memang sebenarnya ngobrol sore itu pengennya sih singkat-singkat saja ya, 5 menit, 10 menit, kalau kecuali ada hal-hal mendetil yang mau kita bahaskan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir, saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat semua, dan melalui ngobrol sore kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk yuk kita sama-sama menjaga bumi kita. Menjaga bumi kita ini yang katakanlah kita lahir di bumi ini, kita hidup di bumi ini, kita makan, kita membuang sisa-sisa metabolisme kita di bumi ini gitu ya. Saya kan buangnya di toilet Mas ya kan, ujung-ujungnya ke bumi juga gitu ya, ke bumi ini. Dan suatu hari ketika kita berpulang, karena kan tidak ada hal yang pasti di dunia ini selain kematian ya sahabat semua ya. Ketika kita mati, ketika jasad kita kembali dengan cara apapun, bisa dikubur, bisa kemudian dikremasi, atau kemudian mungkin teman-teman di beberapa daerah ada yang jenazahnya itu ditaruh di gunung untuk dimakan oleh burung-burung, atau disimpan di dalam gua agar membusuk di sana. Bebas, yang cara apapun ujung-ujungnya kita akan kembali ke bumi ini, kecuali ya apa yang menjadi bayangan teman-teman sineas dan futurolog itu tentang kita bisa berpindah bumi kayak di film Avenger gitu, ternyata terjadi ya berarti skupnya jadi lebih luas. Kita tinggal bukan hanya di bumi ini saja, tapi sudah di alam semesta gitu. Dan tentu cara menjaganya sama, mau di bumi yang satu, mau di bumi manapun, saya rasa hukum alamnya tidak akan jauh berbeda. Nah sahabat semua, yuk kita sama-sama menjaga bumi kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan menurut saya melalui video ini yang paling sederhana bisa kita lakukan, yuk kita mulai melakukan proses composting di skala rumah tangga. Metodenya seperti apa? Teman-teman bisa googling, bisa cari, boleh menjadikan channel YouTube saya sebagai salah satu referensi. Kalau teman-teman memang ingin dipandu langkahnya untuk melakukan proses composting sehingga semakin pede dan yakin untuk kemudian melakukan composting sesuai dengan apa yang teman-teman bisa lakukan di tempatnya masing-masing, boleh
mendaftar di pelatihan composting online yang saya buat, yang kemudian kita akan mentoring one on one sampai kemudian teman-teman siap untuk kemudian melakukan proses composting di rumahnya masing-masing. Saya Andito, terima kasih sahabat semua, selamat Hari Bumi, semoga kita semua berbahagia dan menjadi bagian dari yang membahagiakan bumi ini. Saya selalu membayangkan seperti ini sahabat semua, bumi kita ini seperti ibu kos gitu ya. Jadi bumi kita dan penciptanya itu kayak ibu kos gitu ya, ibu asrama. Terus suatu hari kita sebagai salah satu penghuninya, kita salah satu yang kemudian rajin menjaga kebersihan. Pagi-pagi udah nyapu, pagi-pagi udah buang sampah, pagi-pagi udah ngepel dan sebagainya. Kira-kira ibu kos ini akan memberikan perhatian lebih nggak sih kepada kita sebagai yang mau menjaga kebersihan tempat tinggalnya? Kurang lebih seperti itu sih sahabat, sebuah analoginya. Siapa tahu kemudian dengan hal yang sederhana yang kita lakukan, kita bisa katakanlah memberikan kembali, give back. Kita berikan kembali apa yang bisa kita berikan kepada bumi kita, sesederhana memilah dan mengolah sisa bahan organik kita dari rumah kita masing-masing. Caranya, saya lagi silahkan googling dan boleh jadikan channel YouTube saya sebagai salah satu referensinya. Terima kasih nih, ada Kak Dinu Hadinata juga sudah hadir. Karena sudah di belakang, nanti tinggal disimak rekamannya ya, Kak Dinu Hadinata dan sahabat-sahabat semua yang hadir. Saya lagi tayangan ini akan saya dokumentasikan, rekam di channel YouTube saya dan juga di Spotify Ngobrol Sore Urban Farming. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye-bye.